اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Hamidalillah tabaraka wa ta'ala musalliyan wa musalliman ala rasulillah Muhammad ibni Abdillah, la hawla wa la quwata illa billahil aliyil azim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Yang terutama yang kami hormati para alim, para ulama, para kiai, para ustadz, ustadzah, yang khususipun para pemirsa yang telah menyaksikan kajian ini yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala, yang mana Allah telah memberikan suatu keutamaan kepada umat Nabi Muhammad SAW, sehingga kita bisa menyembah Allah Subhanahu wa ta'ala, bisa beribadah dengan Allah Subhanahu wa ta'ala dengan lantaran Rasulullah SAW, yang sehingga kita mengharapkan ridho Allah Subhanahu wa ta'ala, yang selalu mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala kanthi wawasan alhamdulillahirabbil alamin. Jangan ingatnya. Salawat dan salam mari kita anturkan kepada junjungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mewanti-wanti kepada umatnya agar selalu melakukan kebaikan, mewanti-wanti umatnya untuk melakukan sholat 5 waktu ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam belum meninggalkan dunia ini. Maka dengan itulah harapan Rasulullah kepada kita, yaitu harapan yang begitu besar, mengharap syafaat kita umatnya, untuk mengharapkan syafaat kepada Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka walhasil umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berbondong-bondong, ada majelis sholawat, majelis zikir, majelis khatmil Quran, dan banyak majelis-majelis lain, sehingga kita ini wajib bersyukur dengan tidak terasa. Walhasil kita termasuk ihya usunah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan dengan mengharap syafaat dengan lantaran majelis-majelis zikir, majelis sholawat, kita mendapatkan syafaat besok di hari akhir, hari kiamat. Sholawat, mari kita membaca sholawat bersama-sama. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaih. Pada kali ini saya akan menyampaikan sedikit tentang keutamaan orang-orang yang bersolawat atas baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu untuk memperbanyak sholawat itu akan merubah diantaranya akhlak yang buruk menjadi akhlak yang baik. Ketika Anda mempunyai anak akhlaknya kurang baik, kurang sopan, maka Anda untuk memperbanyak sholawat dan dikhususkan kepada anak Anda, insya Allah anak tersebut menjadi anak yang mempunyai akhlakul karimah, sesuai yang dikehendaki, yang diajarkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Wa nadhuruhunna jumlatan min fawaidis sholati wassalami ala sayyidina Muhammadin alaihi afdhalus sholatu wassalam mimma dzakara ulama wa khususan al-alamatu Ibnu Qayyim wal Faqih Ibnu Hajar al-Haytami.
Abu Yazid Muhammad bin Alawi telah menuturkan jumlah dari beberapa keutamaan membaca sholawat atas baginda Nabi Muhammad SAW, dan juga keutamaan sholawat yang dituturkan beberapa ulama, khususipun Umar Ibnul Qayyim dan juga Al-Faqih Ibnu Hajar Al-Haytami. Faedah yang pertama, al-faidatul ula imtisalu amru subhanahu wa ta'ala. Perumpamaan Allah subhanahu memerintah untuk membaca sholawat dengan dalil di dalam Al-Quran, inna allaha malaikatahu yusholluna ala nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu alaihi wasallimu taslima. Dengan langsung Allah memerintahkan umat Nabi Muhammad untuk membaca sholawat terhadap baginda Nabi besar Muhammad SAW. Pertama, yang asaniyah muwafiqatu subhan wa ta'ala fi sholati alaihi wa inna ihtilafat as-sholatani wa sholatana alaihi du'a wa su'al wa sholatu ala ta'ala sana'un wa tasrif. Yang kedua subhan wa ta'ala di dalamnya wa in ihtilafat sholatani fa sholatani alaihi du'aun. Karena yang kedua, orang yang membaca sholawat itu termasuk doa, dan doa tersebut akan kembali kepada dirinya orang yang melakukan sholawat tersebut. As-salisatu muwafiqatul malaikat fiha. Yang ketiga itu orang yang membaca sholawat itu seperti menyamai kepada malaikat keutamaannya. Karena malaikat juga diperintahkan Allah membacakan sholawat, dan juga orang-orang yang beriman itu juga membacakan sholawat. Ar-Rabi'ah khususun asra sholawat minawi alal musalli marroh. Menyampainya 10 sholawat minawi dari alal musalli marroh akan sampai 10 sholawat rahmat dari Allah subhanahu wa ta'ala apabila orang itu membaca satu sholawat kepada Rasulullah. Al-khamizah anna yurfa'ula asra darajat. Di antaranya orang itu apabila membaca sholawat akan diangkat 10 derajat. As-sadisu yang nomor 6 an yaktabulu asra hasanat. Keutamaannya juga Allah akan mencatat 10 kebaikan barokah sholawat. Yang ketujuh anayumha anu asro syayat. Yang ketujuh Allah akan menghapus kesalahan-kesalahan kita. Asami anu yurji ijabatu doa. Idza qaddama amamahu fayatasa'adu du'a ila inda rabbil alamin wa kana mukufan baina sama wal ardi qablah. Yang kedelapan, terijabahnya doa apabila seseorang itu sebelum berdoa membaca sholawat terlebih dahulu, maka akan sampai. Karena apa? Ibarat kita ini ingin mengerusi sesuatu, mesti ada pelantaran. Mengerisi kakak juga seperti itu. Sebagai gambaran, kita harus mengurusi di desa ibarat langsung kemana seperti itu. Apabila kita perlu presiden, sowan ke presiden, ibarat kita harus melalui, harus ada tandangan lurah, ada camat, bapak bupati, ada gubernur, sampai atasan. Itu ibarat itu wasilah pelantaran. Maka dengan wasilah Rasulullah, maka kita doa ini akan cepat terkabul. Apabila orang yang tidak wasilah kepada Rasulullah, maka doa itu ditolak, yuradu akan ditolak. Atas yaitu nomor 8, annaha dengan bacaan sababun menjadi sebab li syafaatihi sholawat syafaat idza naha bisu'al wasilah lahu au faradha.
menjadi sebab syafaat apabila orang itu membaca sholawat. Al-asaru anasabuli ghufrani dunub, juga orang yang bersalawat akan diampuni beberapa dosa. Yang nomor 12, anasabuli kifayatil abdu ma'ahammaha, menjadikan sebab orang itu terijabahnya doa, tercukupi kepentingan-kepentingan orang yang memperbanyak sholawat. Hadis ini ada di hadis Ubay bin Ka'ab. Asaniyatu asroh an-nasabuni qurbil abdi minhu yaumil qiyamah, menjadikan sebab orang yang membaca sholawat menjadi dekatnya hamba minhu dari kanjeng Nabi. Besok itu insya Allah bersama Rasulullah ketika orang itu membaca sholawat pada hari kiamat itu bersama Rasulullah, karena mendapatkan syafaat langsung karena cinta Rasulullah membacakan Rasulullah. As-salisu asyara ana taqumu maqama sadaqul alladil asra, termasuk kedudukan sedekah yang mudah. Wong membaca sholawat itu berarti sedekah. Lek wong gak gelem baca sholawat iku wong medit. Contohnya ana wong maca sholawat Allahumma shalli Muhammad kok gak jawab, kata Rasul iku orang itu pelit. Karena maka diibaratkan orang yang bersholawat itu berarti sedekah yang mudah, gak duwe mungkin bersedekah baca sholawat. Ar-rabiatu asroh yang ke-12 an-nasabuli qadail hawaiz. Jadi dengan bacaan sholat itu akan terkabulnya beberapa hajat-hajat Anda semua. Al-khamis asyarah yang ke-15 an-nasabu li sholatil alal musolli wa sholatul malaikat alaih. Apabila orang yang membaca sholawat menjadikan sebab sholawatnya Allah kepada orang yang membaca sholawat, dan menjadikan sebab malaikatnya Allah akan membacakan sholawat kepada orang-orang yang istilahnya sholawati malaikat itu istighfar, dimintakan ampun kepada Allah, hamba yang membacakan sholawat. Dan Allah sendiri rahmat Allah, sholawat Allah ini rahmat yang memenuhi hati seseorang yang membaca sholawat. Hatinya itu qalbil yang sabit, yang kuat, yang tetap, keimanan lebih teguh, lebih kuat, dengan keyakinan dengan kepada Allah, ibadahnya semakin semangat. Asadisu asyara yang kan bilang anna zakatul limusolli wa taharatul lahu, sebagai zakat orang yang bersolawat dan membersihkan dirinya orang yang mau sholawat. Asabi asyara anna sabili naisiril abdi bil jannah, tafsiril abdi itu menjadikan sebab kabar gembira kepada penduduk ke hamba yang membaca sholawat itu diberi petunjuk, insya Allah ketika meninggal itu wis diwehi istilahnya lubang yang bisa ngeker melihat surga sebelum meninggal. Biasanya orang yang memperbanyak sholawat seperti itu. Ini masih banyak, mudah-mudahan ini menjadikan manfaat untuk saya dan Anda semua, dan mungkin mari kita untuk memperbanyak sholawat karena keutamaan konten sholawat itu begitu banyak, dan mudah-mudahan ini menjadikan manfaat untuk saya dan Anda semua. Sekian dari saya. Afu minkum, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.